Kita malah kemarin sempat yang memenuhi syarat dipanggil bupati, dikasih arahan, silahkan. Ini Pak, saya mengenai open bidding ini Pak, lelang jabatan. Syarat untuk ikut lelang jabatan ini sebenarnya apa aja sih Pak? Syaratnya sebenarnya udah diumumkan gitu. Jadi yang pertama otomatis harus pegawai negeri sipil, dan kita batasi dulu untuk pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Kemudian pangkat dia minimal 4A minimalnya. Kemudian dia sedang dan pernah menduduki jabatan eselon 3A. Jadi dalam posisi sekarang itu sedang menjabat eselon 3A, dan dia di 3A-nya itu pernah sampai 2 tahun lebih, minimal 2 tahun lebih. Itu sebenarnya yang utamanya itu. Praktisi nggak bisa berarti? Belum, karena kalau untuk yang non PNS itu harus ada ketetapan presiden. Yang paling ya. Presiden. Kalau pengisian jabatan, dan itu adanya di tingkat pusat. Adanya di tingkat pusat. Jadi untuk jabatan-jabatan tertentu yang diisi oleh non PNS itu harus ditetapkan oleh presiden. Ketentuannya seperti itu. Gitu. Panitianya sendiri dari kabupaten sendiri apa memang gabungan Pak? Gabungan. Jadi sesuai dengan Permenpan, jadi kita memakai 5 orang panitia seleksinya. 2 orang dari instansi kabupaten, kemudian 2 orang dari akademisi dari Jogja, kemudian 1 orang dari instruktur plus praktisi, dari pakar loh, gitu. Praktisi ini dari maksudnya dari yang menangani masalah open bidding. mengenai open bidding Pak ya. Gitu. Sedangkan parameternya sendiri kalau misalnya, mohon maaf Pak ya. Isu di luar akhirnya lelang ini identik dengan Pak banyak-banyak wani piru gitu. Isu di luar Pak ya. Sebenarnya parameter lelang di kabupaten sendiri dia dinyatakan lulus atau tidaknya sebenarnya apa Pak? Itu nanti ada ujian. Ada ujian. Jadi kalau memang isu seperti itu salah, itu udah prasangka yang salah, gitu kan. Karena itu ada tahapan-tahapannya. Tahapannya itu kan pertama proses administrasi, proses seleksi administrasi. Nanti kelengkapan administrasi yang lengkap, nanti lanjut ke proses selanjutnya, uji kompetensi. Di sana uji kompetensi ini dilakukan melalui kompetensi manajerial, kompetensi bidang atau teknis, kemudian wawancara akhir oleh tim. Jadi nanti panitia itu bukan sama panitia nanti membentuk tim seleksi. Tim seleksinya misalkan untuk manajerial, bisa saja menunjuk salah satu fakultas psikologi yang menangani masalah uji kompetensi gitu. Kemudian untuk ujian bidang kita bisa memakai tenaga ahli sesuai dengan bidangnya. Misalkan arsip, kita mengundang yang mengujinya dari kepala Andri gitu kan, seperti itu. Itu nanti yang akan dilakukan seperti itu, sehingga nanti hasil uji kompetensi ini akan memunculkan 3 nama yang berdasarkan hasil uji kompetensi dengan peringkat teratas di masing-masing jabatan yang kosong. Berarti kalau ada 6 jabatan kosong berarti ada 18 orang. Itu yang diajukan kepada bupati. Nanti baru bupati dengan hak prerogatif memilih di antara 3 nama itu. Jadi kalau yang tidak lulus kompetensi atau kalah di kompetensinya berarti tidak masuk ke bupati. Jadi hasil yang terbaik lah nanti yang masuk. 3 orang yang terbaik ini nanti diajukan ke bupati. Dari 18 itu 6 dia 3 orang gitu. Jadi dari masing ada 6 jabatan, berarti masing-masing jabatan itu ada 3 orang. Yang diusulkan kepada bupati. Diusulkan kepada bupati. Bukan diusulkan ya, disampaikan bahwa ini hasil uji kompetensi. Gitu. Kita malah
kemarin sempat yang memenuhi syarat dipanggil bupati, itu dikasih arahan, silahkan buka. Bupati kan pengen melihat potensi-potensi yang ada di eselon 3A sekarang, kan? Gitu. Jangan takut sebelum bertanding gitu, apa-apa sudah paranoid duluan gitu kan. Yang rugi ya malah mereka sendiri yang rugi. Jadi memang ada pesan gini Bang, BKD sendiri kan salah satu institusi pemerintah daerah yang menggalang pejabat-pejabat itu Bang ya. Terus kemudian BKD ini juga menjadi satu beban kayaknya gitu dengan adanya mutasi dengan itu ada tekanan nggak sih Bang? Kawan-kawan melihatnya jangan BKD ini banyak tekanan kayaknya ini. Tekanan isu juga nih seperti ini Bang. Tekanan sih, kalau disebut tekanan kita sih dari pegawai yang pengen. Ya enak juga gitu kan, temen juga gitu. Tekanan itu enggak. Makanya sekarang kita melaksanakan eselon 2, kita laksanakan sesuai dengan ketentuan gitu kan. Kita laksanakan sesuai ketentuan, silakan bagi pegawai yang berminat, yang sudah memenuhi persyaratan, silakan unjuk gigi lah. Kasarnya bukan unjuk gigi. Jangan punya kemampuan tapi dipendem gitu kan. Biar pimpinan lihat kemampuan masing-masing pejabat itu. Kalau tidak menjual kemampuan diri sendiri, siapa yang mau menjual? Kalau punya kemampuan tapi tidak diunjukkan, gimana orang bisa tahu? Nah, pesertanya ini masih dari kabupaten sendiri, Pak? Masih kabupaten sendiri. Belum tingkat provinsi? Belum. Karena kita mengambilnya kan di Permenpan 13 itu 2014 itu dinyatakan bahwa pengisian jabatan tinggi di lingkungan instansi daerah harus dilakukan secara terbuka minimal itu antar pegawai di lingkungan instansi tersebut. Prioritas dulu ya. Nah, prioritas dan garis miring atau kabupaten lain seprovinsi. Jadi kan bisa milih gitu. Makanya kebijakan dari kita akan memberdayakan dulu potensi di kita dulu. Baru kalau tidak ada yang berminat segala macam, baru kita buka untuk provinsi ke atasnya. Sekarang selama masih ada mah ngapain kita nyari orang lain dulu sih? Betul. Gitu. Selama kita ada mah gitu. Ya ini kan istilahnya hal baru Bang ya. Iya, hal baru yang ini. Sementara kan sebelumnya para pejabat kita ini kan tergantung bagaimana arahan dari bos lagi. Justru kan bagi saya, makanya tadi yang saya sayangkan kalau dari pejabat sendiri udah paranoid. Udah parno. Ketika sudah dibuka kesempatan gini malah nggak muncul. Padahal kesempatan udah dibuka tuh, tunjuk kemampuannya sampai di mana, gitu kan. Tunjukkan kemampuan masing-masing. Jadi inisiatif sendiri lah gitu. Iya. Gitu. Maju. Iya. Saat ini yang daftar udah berapa banyak, Pak? Kita belum ngecek, tetapi kita bisa publish itu nanti sekitar rencana kita pengumuman untuk seleksi administrasi itu sekitar tanggal 5 kita akan umumkan. 5 Februari ini. 5 Februari. Seleksi administrasi Pak ya. Yang Pemberkasan. memenuhi persyaratan siapa nanti kita sampaikan. Nah, itu dari rangkaian proses tadi, itu kita kira butuh berapa lama Pak sampai kita dapatkan kepala dinas definitif? Iya. Agar anggaran yang mungkin diajukan saat ini bisa terserap gitu Pak. Makanya kemarin dari amanat dari pimpinan itu meminta proses ini tidak berlama-lama. Makanya kita maraton. Walaupun itu hari Minggu, kalau memang kenanya di hari Sabtu Minggu kita laksanakan. Bisa jadi nanti pelaksanaannya juga di hari Sabtu Minggu gitu. Kita laksanakan. Kalau estimasi kita kemarin hitung, kita sudah berbincang dengan dari baik itu dari tim panitia seleksi maupun dari tim seleksinya sendiri, itu secara keseluruhan kita butuh waktu sekitar sebulanan lebih. Karena apa? Kita ngikutin ketentuan. Ketika ketentuannya pengumuman itu minimal 15 hari, kita harus lakukan 15 hari. Gitu. Nggak bisa kita persempit. Gitu. Kalau diperpanjang bisa. Kalau diperpanjang. Cuma kan nanti terbentuknya kata tadi Abang, berarti waduh kapan ada ininya, kapan ada definitifnya gitu. Makanya kita
ini memang lagi kita maratonkan biar ini hasilnya itu diperoleh secepatnya. Tentu kita juga tidak bisa mengabaikan proses-proses, kan tidak ada yang proses yang kita loncati. Misalkan gini Bang, misalkan untuk menganalisis hasil uji kompetensi itu dibutuhkan waktu 2 minggu. Menurut orang fakultas psikologi, ya kita lakukan 2 minggu. Tetapi kita minta ini diefektifkan, jangan bisa 2 minggu tapi dia minta 3 minggu, jangan juga kata kita. Kalau memang maksimal minimalnya 2 minggu bisa dilakukan, dia ambil 2 minggu seperti itu. Karena kan itu yang kompetensi itu kan butuh pengkajian untuk ya. menilai kepribadian seseorang itu. Pakar nih Bang, pakar. Iya, pakai pakar. Dari mana? Dari UGM. UGM Bandung. Jogja. UGM Jogja. Belum pindah. Belum tukeran sama Unpad belum. Kalau buat untuk open bidding, Iya. mungkin saya sudah cukup puas Pak ya dengan jawaban Bapak. Boleh melebar dikit Pak? Boleh. Saya pengen menilai K2. K2 ini sering saya tangkap di bawah setelah pengumuman yang dulu. Itu ada beberapa yang belum dapat SK. Ini kendalanya di mana Pak? Bukan ada beberapa yang belum dapat SK. Memang semuanya belum dapat SK. Gitu. Karena ini masih proses di BKN. Jadi prosesnya itu kan begitu pengumuman, kita lakukan pemberkasan di internal kita. Setelah pemberkasan itu semuanya kita sampaikan ke BKN. Dalam hal ini kita sampaikan ke BKN Kanrek Bandung. Nah, di BKN ini se Kanrek itu, si regional itu, dia periksa lagi kelengkapannya. Baru kalau udah ACC nanti turun persetujuan teknis Danip. Setelah persetujuan teknis Danip itu dapat, baru kita nanti SK-kan oleh SK Bupati. Nah sekarang prosesnya masih di Kanrek, masih diteliti oleh Kanrek gitu. Jadi memang semuanya belum. Ini harap bersabar aja. Ini kita masih nunggu proses dari Bandung gitu. Ya, siap. Beberapa waktu lalu kan sudah pernah diumumkan Pak ya, Iya. jumlah lulusan K2. Terus saya pernah lihat juga di Dinas Pendidikan ya, katanya ada pemberkasan lagi buat K2 lagi. Gini. Jadi informasinya gini. Jadi setelah pemberkasan yang K2 ini, yang K2 yang sama, yang lulus juga pemberkasan lagi. Iya. Jadi gini, dalam proses pemberkasan itu. Yang nggak lulus Pak, yang nggak lulus. Jadi setelah kita melakukan proses pemberkasan yang lulus, kemarin ada surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Jadi untuk pengambilan kebijakan di tingkat pusat, pemerintah pusat pengen mengetahui data K2 yang tidak lulus yang benar-benar valid. Gitu. Karena katanya disinyalir banyak K2 yang tidak benar, yang persyaratannya belum memenuhi tapi sudah dimasukkan. Nah, makanya Menpan membuat surat edaran ke masing-masing daerah dan instansi pemerintah pusat untuk menyampaikan, untuk memverifikasi lagi data K2 yang tidak lulus. Gitu. Makanya kemarin itu bukan mengumpulkan berkas, tetapi memverifikasi yang tidak lulus. Itu nanti kita sampaikan ke pemerintah pusat. Mau diapakan kita juga belum tahu. Tapi kalau kata orang pusat, nah ini sebagai data valid untuk kebijakan pemerintah pusat. Mau diapakan yang tidak lulus ini, gitu. Gitu. Jadi kasarnya mah jangan terpengaruh, jangan sampai nanti dianggap wah ada susulan atau ini akan diangkat. Asumsinya itu. Asumsinya kan seperti itu. Yang kita terima perintah seperti itu. Mau diapakan kebijakannya, kita masih nunggu kebijakan dari pusat. Ya. Gitu. Oke. Terima kasih Pak.